Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube kami PWL Misteri. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari tim PWL Misteri masih berada di sekitaran Tanjung Sari. Dan pada malam hari ini kami berkesempatan mengunjungi daerah yang bernama Benteng Dosen. Konon, menurut penuturan warga sekitar, banyak fenomena-fenomena gaib serta aktivitas-aktivitas gaib yang sering menampakkan kepada warga sekitar. Lantas, fenomena-fenomena apa saja yang akan kita ungkap? Ikuti penelusuran kami. Di samping kanan dan kiri saya sudah dengan warga sekitar yang konon menyaksikan langsung aktivitas-aktivitas gaib. Oke Mas, boleh perkenalkan dulu dengan siapa? Saya Habib. Mas Habib, ini Teteh? Bu Ade. Teteh, Bu Ade. Oke, Mas Habib dulu. Mas Habib, kalau Mas Habib di sini tuh pernah mengalami apa saja Mas Habib? Atau menemui sosok-sosok gaib tuh di sini? Kalau saya suara-suara. Hanya suara-suara, seperti apa? Jadi ada yang ketawa gitu, ketawa sosok besar gitu. Oh, suara ketawa yang sosok mungkin seperti suara genderuwo mungkin Ya. ya? Itu sebelah mana ya Mas Habib? Kalau suaranya terlihat agak jauh di telinga gitu. Posisinya Mas Habibnya lagi Di kamar. Oh, Mas Habib tinggal di sana? Ya Oh, suka keliling-keliling gitu. suaranya itu? Ya. Wah, lumayan juga ya. Terus yang lainnya Mas Habib? Kalau pengalaman orang lain mah ada yang melihat sosok Kuntilanak. Ya. Itu di mana tempatnya? di sini. Di sini. Di sini. Ya. Terus? Ada konon katanya kata nenek saya ada Sesepuh ya namanya Aki Sadoi. Aki Sadoi. Sadroi. Sesepuh di sini Ya, yang dituakan mungkin. Ya? Karuhun. Karuhun. Oh, Karuhun. Itu udah meninggal. Udah meninggal, cuman meninggalnya jadi yang macan. punya tanah di sini katanya. Yang dulunya punya tanah di sini. Terus menurut kepercayaan warga di sini itu beliau meninggal dan berubah menjadi sosok macan. Iya. Apa seperti itu Teh? Iya, katanya. Dan Teteh sendiri pernah mengalami apa saja Teh di sekitaran sini? Kalau saya mah di depan rumah kayak ada yang lewat segede si Apin. Segede gini. Mm-mm. Sosoknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi kayak orang yang lewat, tapi kalau dilihat Gak ada. nggak ada. Ditanyain ke anak teh, Yang lainnya Teh? yang lainnya sering kayak ada ngeliatin saya yang di bawah, di bambu di bawah. Jadi sekitaran sini saja ya fenomena itu ya? Iya. Kayak puteran gitu loh, kayak lingkaran gitu. Iya. Dan terakhir kejadian ada saya. Itu ngalamin sendiri? Ya, Iya, yang kecil itu. mau nganter mamanya, nganter pesanan orang Jam berapa itu kira-kira Mas? maghrib. Maghrib. Jam 9. Jam jam 9. 9. Jam 9. Biasanya cina Lewat ke lihat sini ada abah yang gede kakek-kakek yang besar lagi lewat ke sana. di sana, ya. Kakek tapi besar. Iya, hitam, Tapi badannya gede, ya. hitam berbulu. Seperti genderuwo mungkin lah ya. Iya. Mungkin seperti genderuwo. Oke. Terima kasih Mas Hafid ya untuk kesaksiannya. Teteh juga terima kasih untuk kesaksiannya. Oke tim, selanjutnya kita akan bertanya kepada Ki Marta tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Ikuti terus penelusuran kami. Di samping kanan saya sudah dengan Ki Marta, praktisi supernatural dari Paguyuban Wadas Lintang. Ki, ini sangat menarik banget ya Ki ya menurut saya. Karena menurut kesaksian warga ini Ki, fenomena-fenomena ini hanya di sekitaran sini Ki. Kayak membentuk lingkaran itu Ki. Nah, dan saya meyakini di mana kalau ada sebuah lingkaran pasti ada pusatnya. Dan tadi juga ada yang mengatakan bahwa di sini tuh ada sesepuh yang bernama Mbah Sardoi. Itu siapa? Saya tidak ingat. Tapi
yang sering menampakkannya itu sosok macan, genderuwo, dan kuntilanak. Itu mereka menyaksikan sendiri tuh. Itu menurut pandangan supernatural Aki itu bagaimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari Akis ya, jadi posisinya itu dari situ itu punya kawasan sendiri. Jadi kalau menurut pandangan dari Aki, dari yang situ Pos Benteng itu ke atas, itu lebih ke kuntilanak dan sebagainya ya. Terus untuk yang ke sini ini yang jin, terus bangsa genderuwo, apa itu lebih ke sini. Tapi emang pusatnya itu pas di tengah-tengah. Pusatnya pas di tengah-tengah mana Ki? Maksudnya di tengah-tengah Pas tengah-tengah pas ini pembuka opening. Saya melakukan opening sama itu sama warga. Di daerah bambu yang di sini berarti ya Ki? Iya. Itu menurut Aki pusatnya di situ Ki? Iya, jadi istilahnya kuntilanak itu lebih ke atas ya. Kuntilanak itu lihat sama Aki lebih ke atas. Terus untuk masalah sebentuk mungkin orang dilihatnya kucing atau apa, cuma jadi gede. Itu yang namanya jin ya gitu ya. Itu lebih ke sini. Terus aktivitasnya lebih ke warga dia. Oh, terus satu hal lagi ya Ki ya. Maaf saya potong. Katanya di sini tuh ada karuhun. Dan menurut kepercayaan warga ini, satu karuhun ini setelah wafat beliau berubah menjadi seperti sosok macan Ki. Itu menurut pandangan Aki itu gimana Ki? Menurut pandangan untuk masalah itu mending kita mediumisasi aja ya, supaya ibaratnya lebih jelas, lebih cepat kita menguak tempat ini. Oke teman-teman, kita akan mencari tempat yang enak buat untuk mediumisasi. Terus penelusuran kami ya. Jadi kita kembali lagi ke sana aja ya. Oke teman-teman, siap. Rekan Kimarta akan mencoba untuk melakukan mediumisasi lewat mediator. Kita akan menggali informasi tentang kebenaran makhluk-makhluk yang ada di sini. Tarik. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Apa Anda punya nama? Apa Anda punya nama? Apa Anda punya nama? Saya hanya ingin mencari kebenaran saja tentang keberadaan makhluk-makhluk yang sering mengganggu warga sekitar. Apa Anda sering menampakkan diri kepada warga sekitar? Terus apa tujuan Anda menampakkan diri kepada warga sekitar? Iya, terlain. Di mana Pak yang Anda maksud mengganggu itu seperti apa? Yang Anda maksud mengganggu? Nggak permisi. Oh. Karena kan mereka tidak tahu. Maksudnya mereka kan tidak melihat Anda di sini gitu loh. Mereka kan awam, manusia biasa. Tujuan Anda menampakkan diri itu untuk apa? Yang maksud manusianya gimana? Mengganggu dengan cara seperti apa? Yang Anda maksud mengganggu itu seperti apa? Mau permisi, ada sampah sembarangan, bakar dia. Ya, itu masuk akal bagi kami. Terus yang Anda tahu di sini katanya ada sosok karuhun bernama siapa tadi? Mbah siapa? Mbah Sardoi. Anda tahu di mana tepatnya? Apakah benar beliau berubah seperti sosok harimau ataupun macan, maung? Oh. Dan Anda sendiri bertempatan di mana?
di sebelah sini. Kalau Anda melintas itu sekitar mana saja? Alur pelintasan Anda itu. Tujuan Anda melintas itu untuk apa? Oke. Kekuasaan Anda. Jadi Anda itu punya daerah kekuasaan. Dan sesepuh ini juga punya daerah kekuasaan. Terus dengan sesepuh ini, apakah Anda berani dengan beliau? Berarti termasuk ini kuat ya Mas ya? Kuat sekali ini. Lumayan bisa kalau sosok jin bisa. Yang lainnya mungkin bisa disebutkan teman-teman Anda atau makhluk-makhluk yang lain atau makhluk yang lebih kuat dari Anda, apakah ada? Maksudnya Anda yang paling kuat. Makhluk yang ada di sini, tapi bukan Anda yang paling kuat di muka bumi ini tentunya. Karena hanya ada kekuatan yang paling kuat yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ya, itu harus Anda ingat. Anda itu sama makhluk Allah. Saya tidak menantang Anda, saya hanya menjelaskan saja karena saya muslim. Apa Anda muslim? Anda mengenal Allah tidak? Enggak, Anda mengenal Allah tidak? Anda mengenal Allah tidak? Saya tanya baik-baik kepada Anda. Anda mengenal Allah atau tidak? Saya tidak bermaksud untuk mengajak ini bahaya ini Mas. Ini bahaya loh. Hati-hati, ini bahaya nih. Saya tidak bermaksud mengajak berkelahi dengan Anda. Tidak ada maksud seperti itu saya. Bisa Anda tenang sedikit? Bisa Anda tenangkan Anda? Bisa tenang. Bisa tenang. Bisakah Anda tenang? Saya ingin menggali informasi saja. Selain Anda, makhluk apa saja yang ada di sini? Itu siapa? Dia punya nama? Kalau Anda sendiri punya nama? Anda tidak punya nama? Tidak punya nama. Terus konon Anda sering melintas ke sana. Sering melintas ke sana itu maksudnya Anda mau kemana? Bukankah ke sana itu bukan daerah kekuasaan Anda? Kalau di sebelah sana Anda tidak berani karena ada Mbah Sardoi. Ya, Mbah Sardoi. Ya. Oh. Anda kalau sebelah sana Anda tidak berani karena ada Mbah Sardoi. Berani? Silakan tentang pendiri aja. Ya. Berani ya. Dia saya tidak menantang Anda. Saya pun tidak bermaksud mengganggu. Oh, Biar kalau ngerti. Biar kalau ngerti, tahu. Itu kita hanya untuk tujuan menghimbau kepada warga agar lebih hati-hati bahwa di sini itu ada Anda. Jadi kita tuh hidup berdampingan dan saling untuk menghormati, bukan untuk saling membenci. Karena kita sama-sama makhluk Allah. Anda ciptaan Allah dan saya pun ciptaan Allah. Cuman Anda berada di alam jin dan saya di alam dunia, alam manusia. Hanya itu perbedaannya. Kita hanya untuk menginformasikan saja kepada warga bahwa Anda itu ada. Jadi mereka lebih berhati-hati lagi kepada Anda dan lebih menghormati Anda. Ya, itu yang saya maksud. Bukan untuk bermaksud untuk menantang Anda. Biar nggak bakar-bakar sampah di sini. Biar tahu diri itu. Seperti itu. Bukan tujuan saya untuk menantang. Terus selanjutnya gimana ini, Ki? Anda punya benda pusaka? Kononnya di sini itu ada apa? Yang katanya Zambrit itu loh. Bukan di sini. Oh, bukan di sini. Ada pesan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Warga kami sini. ataupun untuk warga-warga di sini? Permisi, ulang bahasa-bahasa barangan. Ya, nanti saya sampaikan kepada warga juga menonton kok. Mereka juga dengar. Saya mau mewakili warga di sini. Saya minta maaf kalau mereka tidak mengucapkan salam atau permisi kepada Anda karena mereka itu kan tidak tahu keberadaan Anda. Karena mereka itu tidak mengerti lokasi Anda. Jadi saya mewakili warga, saya meminta maaf untuk sekarang dan seterusnya. Saya akan himbau kepada mereka untuk tidak lagi membuang sampah ataupun membakar sampah ataupun nanti untuk melintasi daerah sini menguluk salam kepada Anda. Ada apa? Ada apa? Apa? Sardoi itu begini. Ada apa? Ada apa, Mas?
Sardoi itu. Bahasa doi. Mas Sardoi ya. Ada apa? Saya rasa cukup, Mas. Ya, Saya ingin menggali informasi tentang sesepuhnya, saya rasa cukup, keluarkan saja. Terima kasih untuk informasinya sebelumnya. Coba bisa nggak komunikasi atau dimasukin ready. Ini ngambilnya dari yang dulu katanya meninggal menjadi macan, ini si Mbah siapa? Mbah Sardoi. Emang dari tadi dia dilihatin mata dua kuning. Lain. Hari sari saha. Hah? Dia sari Sia saha. arek naon sia ka dieu. Itu, yuk pada silaturahmi. Pada silaturahmi. Ini sari saha. Dia sari saha. Teh kudu nyaho Dari aing. kejadian ini kita bisa petik pelajaran yang sangat berarti ya, Ki, bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti harus memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi jangan takut untuk meminta tolong kepada sesama ataupun Anda menolong sesama. Dan pesan saya juga, jangan lupa untuk menghidupkan kolbu Anda dengan dzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Sekian dulu penelusuran dari kami, tim dan Kimarta. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar Anda, kalau Anda suka dengan video kami, jangan lupa juga untuk tinggalkan like. Nyalakan pula notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa ikuti fanpage kami yang linknya sudah kita sediakan di link deskripsi beserta Instagram kami. Sekian penelusuran dari kami dan tim PWL Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.